warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang sistem kemudi. Beranggota yang pertama adalah Aziz Arzaki, yang kedua Dita Mailov, ketiga Muhammad Wimahata, dan keempat Agai Priyadi. Sebagai pramateri, yang pertama akan dijelaskan oleh Agai Priyadi. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agai Priyadi akan menjelaskan apa itu sistem kemudi. Sistem kemudi adalah merupakan salah satu komponen yang berfungsi untuk membelokkan mobil sesuai dengan keinginan pengemudi dengan sudut derajat belok yang diinginkan dan radius yang dihasilkan. Pada steering wheel digunakan pengemudi untuk menggerakkan sistem kemudi dengan cara diputar ke kiri atau ke kanan. Sistem kemudi manual. Sistem kemudi manual ini adalah sistem kemudi pertama yang digunakan untuk menggerakkan roda mobil saat dikendarai. Sistem ini banyak menggunakan komponen yang disusun berhubungan. Sistem kerjanya sederhana dan mudah dipahami. Sayangnya sistem kemudi manual membuat kita harus mengeluarkan ekstra tenaga. Pasalnya cara kerja sistem kemudi ini masih secara manual. Ini yang membuat pengemudi lebih cepat lelah saat mengemudi. 2. Sistem kemudi power steering. Sistem kemudi power steering sudah banyak digunakan pada mobil-mobil modern. Sistem kemudi ini menggunakan dorongan dari minyak atau oli power steering. Kemudian oli ini dipompa oleh fan pump, sementara fan pump akan bergerak dan bekerja saat mobil sudah hidup. Cara kerja fan pump adalah dengan putaran bel. Beberapa mobil yang sudah menggunakan teknologi ESP atau electronic power steering menggunakan motor listrik. Kelebihan power steering adalah sebagai berikut: mengurangi daya mengemudi atau disebut juga dengan steering effort. Pengemudi mobil menjadi lebih stabil dan akurat. Tenaga yang perlu dikeluarkan pengemudi tidak terlalu banyak sehingga tidak cepat lelah saat mengemudi. Lalu cara kerja sistem kemudi akan dijelaskan oleh Aziz. Kepada Aziz. Baiklah, cara kerja sistem kemudi mobil. Cara kerja sistem kemudi cukup mudah dipahami. Saat roda kemudi atau setir diputar, steering main shaft akan meneruskan tenaga putar ke steering gear. Kemudian tenaga putar akan diperbesar untuk mendapatkan momen yang lebih besar agar roda depan bisa bergerak. Komponen sistem kemudi manual. Yang pertama adalah steering wheel. Ini adalah roda kemudi yang berada di dalam kabin, sering juga disebut setir. Komponen ini berhubungan langsung dengan pengemudi. Fungsinya sebagai komponen awal dalam sistem kemudi yang bisa memudahkan pengemudi membelokkan posisi roda depan. Yang kedua adalah steering column. Steering column ini terpasang pada bodi mobil menggunakan bracket column dengan tipe breakaways. Steering column bisa bergeser naik dan turun. Ini juga komponen yang berfungsi mekanis menyerap energi berupa gaya dorong kemudi saat terjadi tabrakan. Yang ketiga adalah steering gearbox. Fungsi steering gearbox juga untuk menggerakkan roda depan. Selain itu, komponen ini berfungsi juga sebagai gigi reduksi agar bisa meningkatkan momen. Jadi mengemudi menjadi lebih ringan. Biasanya perbandingan steering gear atau reduksi ini sekitar 18-20 banding 1. Yang keempat, steering linkage.
Komponen steering lingkar ini terdiri dari rod dan arm. Fungsinya adalah meneruskan tenaga gerak dari steering gear ke roda depan. Yang kelima adalah ball joint. Komponen berikutnya adalah ball joint. Seperti namanya, komponen ini adalah sendi atau sambungan antar komponen. Fungsi dan komponen ball joint adalah agar pergerakan sambungan bisa jadi bebas dan distribusi penggerakannya semakin halus. Bisa dibilang komponen ini juga jadi sumbu untuk mengubah arah sudut roda. Bentuknya seperti roda supaya lebih fleksibel ketika mengubah ke berbagai arah. Ball joint ini harus dilumasi secara baik karena sering berubah arah dan bergesekan dengan komponen saat digunakan. Selain itu, karet penutupnya juga perlu dicek berkali. Semakin sering menghantam lubang jalan dengan kecepatan tinggi, ball joint bisa cepat rusak. Kalau ada kerusakan pada ball joint, coba periksa menggunakan dongkrak roda lalu gerakan ke arah vertikal. Kalau ada goyangan, segera datangi bengkel terdekat untuk diperiksa lebih lanjut. Jadi perhatikan gaya berkendara kita untuk menjaga komponen ball joint. Yang keenam adalah dashboard. Komponen sistem kemudi ini berikutnya adalah dashboard. Komponen ini berfungsi melindungi komponen rak dari kotoran, baik debu atau lainnya. Komponen ini dibuat dari material karet yang lentur, jadi bisa mengikuti gerak crankshaft. Yang ketujuh adalah T-rod end. Berfungsi sebagai batang penerus supaya bisa mengarahkan sudut roda sesuai kemudi. Saat komponen ini rusak, arahan dari roda kemudi tidak akan sampai ke roda. Jadi sebaiknya periksa tie rod end secara berkala. Saat mengeceknya hampir sama dengan mengecek ball joint. Dongkrak roda lalu digerakkan secara horizontal. Kalau ada gerakan bebas berarti ada masalah pada tie rod end. Yang kedelapan adalah steering hose. Steering hose atau rumah setir berfungsi mengubah gerakan dari kemudi menjadi vertikal. Dengan adanya komponen ini, ban bisa menggerakkan ke kanan dan ke kiri. Komponen ini punya peraturan gerak bebas kemudi untuk melihat akurasi berkendara. Kalau gerak bebasnya terlalu sedikit, putaran kemudi akan terasa berat. Sementara kalau terlalu banyak, ini bisa menjadi pertanda steering hose aus. Cara memperbaikinya adalah dengan mengatur ulang gerak bebas kemudi. Itu dia pembahasan tentang sistem kemudi, mulai dari jenis sistem kemudi, cara kerja sistem kemudi, sampai dengan komponen-komponen pada sistem kemudi. Selanjutnya, komponen sistem kemudi steering power yang akan dijelaskan oleh Dita. Komponen sistem kemudi steering power. Steering power terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada hydraulic power steering. Komponen yang pertama adalah reservoir tank. Reservoir tank merupakan komponen yang berfungsi untuk menyimpan atau menampung cadangan minyak power steering. Pada tutupnya dilengkapi dengan ventilasi untuk mengatur tekanan udara dan stabilitas aliran minyak power steering. Yang kedua ada fan pump. Fan pump atau pompa power steering ini berfungsi untuk memompa fluida atau minyak agar mengalir ke seluruh sistem rolling. Yang ketiga ada control valve. Komponen ini berfungsi untuk mengatur aliran fluida atau minyak yang bertekanan sesuai dengan arah kemudi. Keempat ada power cylinder. Power cylinder merupakan komponen yang berfungsi menyalurkan aliran fluida atau minyak ke steering gear atau rack and pinion. Yang kelima ada steering gear. Steering gear yang terdiri dari komponen rack dan pinion memiliki fungsi sebagai penghubung atau pemindah tenaga putar dari steering column ke steering linkage. 6. Steering linkage. Komponen yang satu ini berfungsi untuk meneruskan gerakan steering gear ke roda sesuai dengan arah kemudi yang diinginkan pengemudi. 7. Steering hose. Steering hose atau selang power steering berfungsi sebagai aluran fluida atau minyak yang terbuat dari logam sehingga tahan panas dan tahan terhadap tekanan tinggi. Komponen ini terhubung dari fan pump, control valve, dan steering gear. 8. Oil power steering. Oil power steering atau minyak power steering merupakan komponen yang memang harus ada pada jenis power steering hidrolik ini. Hal ini dikarenakan sistem kerjanya itu sendiri yang memanfaatkan tekanan dari fluida atau minyak. Yang kedua ada jenis electronic power steering atau IPS. Yang komponen pertama ada electronic control module.
Komponen yang satu ini merupakan otak dari sistem elektronik power steering. Singkatnya, electronic control module merupakan komponen yang berfungsi untuk mengatur dan memberikan perintah. Yang kedua ada motor listrik. Motor listrik merupakan komponen yang bekerja secara langsung dalam membantu meringankan beban putaran kemudi atau setir. Tiga, vehicle speed sensor. Komponen ini merupakan sebuah sensor yang berfungsi untuk memberikan data mengenai kecepatan mobil. Keempat ada torque sensor. Torque sensor merupakan sebuah sensor yang berfungsi untuk memberitahu informasi saat kemudi mulai diputar. Kelima ada steering clutch. Clutch atau kopling pada power steering berfungsi untuk menghubungkan dan melepaskan motor listrik dengan batang kemudi atau setir. Letaknya sendiri berada di antara keduanya. 6. Noise suppressor. Komponen ini merupakan sebuah sensor yang berfungsi untuk mendeteksi mesin sedang bekerja atau tidak. 7. Onboard diagnostic. Onboard diagnostic merupakan sebuah panel indikator atau komponen yang akan memberitahu jika terjadi masalah pada sistem ESP. Komponen ini terletak di panel instrumen kendaraan. Yang ketiga ada jenis hydroelectric power steering. Tipe power steering ini merupakan gabungan dari dua tipe lainnya, sehingga komponen yang digunakan pun merupakan gabungan dari keduanya. Tipe ini memanfaatkan fluida atau minyak yang digerakkan oleh pompa motor listrik dan bukan menggunakan mesin. Namun pada umumnya fungsi komponen tipe ini sama dengan dua tipe sebelumnya. Baiklah, sekian penjelasan dari kami tentang sistem kemudi. Jika ada pertanyaan, boleh. Kritik dan saran dulu kalau ada ya. Maaf, kalau ada penambahan materi atau kritik dan saran, boleh ditambah materi kami oleh teman-teman. Apakah teman-teman ada yang akan menambahkan materi atau kritik dan saran dari kelompok kami? Kalau tidak ada, kami akan Izin ya, saran dari saya, sebutkan nama dan ilmunya. perkenalkan nama saya Muhammad Reza, NIM 2207 3021. Tata ketua ya, dan namakan. Dua 07. Saran dari saya untuk kelompok 1 ya. Ini saran ya, kalau bisa itu pas presentasinya itu layarnya itu diperbesar gitu. Jadi nggak usah nampak kayak itu itunya. Jadi di full screen aja gitu. Baik, Lebih bagus gitu kan. baik. Terima kasih saran dari Reza. Adakah yang lain? Sedikit moderator untuk menambah materi mungkin kurang lengkap masing-masing setiap jenis sistem komunikasi. Nama siapa kelebihan dan kekurangannya? Nama siapa aja? Nama saya Habib Nurul. Jadi di sini moderator saya sedikit menjelaskan bahwa materi ini kurang lengkap lah. Jadi untuk materi ini setidaknya diberikanlah kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem kemudi gitu. Kayak power steering ini kelebihannya dari jadi sistem kemudi lainnya atau kekurangannya. Terima kasih saran dari Habib. Apakah ada yang memberi saran?
Oke, cukup sesi penambahan materi atau kritik dan saran. Selanjutnya sesi pertanyaan. Apakah ada yang ingin bertanya? Ali? Sebenarnya peralatan yang saya lihat dengan itu 38 saya ingin bertanya apa saja syarat yang harus dimiliki oleh sistem ini. Itu tidak ada caranya. Bisa itu. Perkenalkan, nama saya Dita Setienda dengan NIM 22073036. Izin bertanya, apakah penyebab terjadinya kebocoran pada sistem power steering dan cara mengatasinya? Sistem power steering. Sistem kemudi power steering. Oke, apakah ada yang ada lagi? Oke. Perkenalkan, nama saya Akbar. Apa saja kerusakan yang ada di elektronik power steering? Oke. Baiklah, kami akan menjawab. Beri kami sedikit waktu untuk mencari jawaban. Syaratnya pertama harus memiliki sesuatu. Apa tanya? Diam dulu. Bebas. Gara tadi malam. Nggak usah dibalas. Yes. Yang lain nanti bisa juga ya kalau mau melakukan. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari beberapa teman kita dari Alwi, yaitu apa saja syarat yang harus dimiliki sistem kemudi. Saya akan menjawab tentang syarat-syarat sistem kemudi, yaitu persyaratannya adalah
kelincahannya harus baik, usaha pengemudinya yang baik, dan recovery yaitu pengembaliannya yang halus, dan yang keempat adalah pemindahan kejutan dari permukaan jalan harus seminimal mungkin baik. Sekian dari saya. Selanjutnya Muhammad. Baiklah. Persyaratannya adalah yaitu kelincahannya harus baik, dan yang kedua adalah usaha pengemudinya juga baik, dan recovery yaitu pengembaliannya yang halus, dan yang keempat pemindahan kejutan dari permukaan jalan harus seminimal mungkin harus baik. Sekian dari saya. Jika ada kekurangan jawabannya bisa ditambah. Bisa ditambah oleh teman-teman yang ada. Ya, rekamannya cukup ya.